nama saya Junior Praisa dari SMK Negeri 1 Berat. Saya dari Prodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga LPTK Universitas Negeri Makassar. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan tolong dipimpin salah satu untuk berdoa dulu. Silakan, siapa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya mau ngecek dulu nih, apakah kalian hari ini semuanya turun? Ada yang tidak masuk? Ada. Atas nama siapa ya? Mama? Aziz? Ya, oke. Kalau Aziz, ini keterangannya apa ya? Izin. Izinnya apa? Kalau boleh tahu? Oh, sebelum kita mulai pelajaran, saya pengen membakar semangat kalian dulu nih. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, kita coba ya. 11 akuntansi 2. Oke, sekali lagi. 11 akuntansi 2. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran nih, ya, kalian masih ingat gak kita sebelumnya itu belajar apa aja? Sebelumnya lagi, dari awal apa ya? Data. Oke, data awal baru terus habis dari apa? Setting satu. Ada menambah, menghapus, terus apa lagi? Link. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi ya. Saya berharap kalian nanti itu memahami apa sih jurnal pembelian, terus bagaimana sih menginputnya, ya kan? Nah, jurnal pembelian ini kan macam-macam nih. Ada pembelian tunai,
kredit dan retur contoh. Jadi kalian, saya harap kalian mengerti, memahami, terus bisa menginput ya atau mengentry. Kemudian selain itu ada juga kegiatan pembayaran tuh. Di sini Bapak mau mengilustrasikan ya, mengilustrasikan bahwa nanti kalau kalian kerja di dunia industri atau di perusahaan, bidang accounting itu adalah bidang yang sentral. Saya berharap kalian nanti bisa mendapatkan bidang itu di dunia kerja nanti. Kenapa? Nanti di dunia kerja itu ya, bidang accounting itu sangat-sangat sentral, sangat dibutuhkan atau sebagai tenaga ahli. Makanya kita harus belajar dari dua pencatatan, secara manual dan secara komputer. Jadi kita harus bisa menguasai itu. Karena nanti kita sebagai tenaga ahli di dunia kerja. Sampai sini bisa dipahami? Oke, baik ya, jika bisa. Nah, untuk langkah berikutnya nih, kita akan mulai pembelajaran ya. Saya berharap nanti kalian bisa mengikuti semua. Langkah pertama, ya silakan kalian buka YouTube channel Bapak. Sudah ketemu channelnya? Sudah? Oke. Jika sudah ketemu channelnya, silakan nanti simpan sebuah pertanyaan buat kalian pribadi. Kira-kira apa sih yang bisa dijadikan sebuah pertanyaan? Bisa? Bisa nggak? Yang sudah, silakan dilihat videonya, diamati, kemudian cari sebuah permasalahan atau pertanyaan nantinya yang kalian kira-kira nggak paham. Bisa ya? Oke. Butuh berapa menit untuk melihat videonya? 5 menit? Sebentar sekali kalau 5 menit. Oke, 10 menit cukup ya? Jangan lupa dibuat sebuah kira-kira apa nanti yang mau kalian tanyakan ke kelompok ataupun ke Bapak. Kenapa? Atau ya yang langsung menginput sudah bukan pekerjaan, tapi yang menginput transaksi pembelian atau transaksi dua-duanya. Nanti silakan kalau sudah selesai saya demonstrasikan, silakan nanti kalian membentuk kelompok ya, 4 atau 5 orang, atau misalkan kalau ada temannya tadi yang nggak turun berarti ada yang 3 ya. Itu silakan buat kelompok ya, dan langsung dikerjakan LKPD-nya. LKPD itu ya soal yang kalian pegang itu ya, dikerjakan, dibilang dulu transaksi mana sih kira-kira yang masuk pembelian tunai, kredit, dan retur pembelian. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, sudah dibuka menu utama. Menu utama yang ada berapa? 7 atau 8? Apa aja? Untuk pembelian, kira-kira bahasa Inggrisnya pembelian apa sih? Purchase. Oke ya, jadi nanti kita akan masuk di menu purchase. Ya, kalau kita kemarin kan mulai dari daftar akun dan sebagainya sudah sih. Tampilannya sama nggak? Ada yang beda? Nah, yang beda, perhatikan ya, yang beda silakan kalian klik layout dulu. Layout. Sudah? Oke, silakan diklik layout, kemudian pilih bagian item. Item ya. Sudah? Baru di oke lagi. Item ya, sekali lagi layout, diklik, kemudian pilih bagian item, baru di oke. Sudah sampai sini? Nah, Bapak mau mengilustrasikan untuk penginputan pembelian ataupun yang lainnya, diperhatikan ya, untuk centang ini teks inklusif. Tentang teks inklusif diperhatikan. Setiap kamu menginput transaksi. Nah, berikutnya, oh ya, jika kamu mengklik di bagian supplier,
ternyata terdapat kendala, atau dalam artian suppliermu nggak ada, kamu belum membuat, maka silahkan kamu klik ini dan buatlah biodata supplier. Sampai sini bisa dipahami? Sudah. Supplier sudah dapat ya? Kira-kira mau diisi apa sudah paham ya? Nah, kemudian kalau sudah kalian mengisi biodatanya perusahaannya atau suppliernya, kemudian tanggal dan sebagainya, silakan kalian klik bagian billnya. Oke, sudah dapat billnya? Tahu teman-temannya ya? Di formnya dulu bill. Ada receipt kan? Bill ya. Ini bill diisi. Saya contohkan dulu. Saya contohkan PT. Oke. Kemudian kalau sudah diisi suppliernya, diisi biodatanya, tanggal-tanggalnya, nomor tagnya dan sebagainya, langkah berikutnya baru kalian isi partisnya. Di sini nanti kalau kamu pilih suppliernya satu ya, pasti akan muncul. Contoh ya, contoh saya pilih Sahabat Jaya. Nah, kalau sudah diisi nominalnya, maka akun fakturanya tinggal kita klik. Pasti akan sama dengan akun ini. Nah, kalau sudah diklik, warnanya biru tinggal di enter. Gampang kan? Gampang. Jadi, kalau kamu menggunakan komputer akuntansi, semuanya jadi akan lebih mudah. Akan lebih mudah, lebih cepat daripada kamu menggaris secara manual. Iya kan? Nah, jika sudah diklik, langsung di enter, otomatis yang menentukan utangmu sudah lunas atau tidak. Nanti di sini out of balance-nya harus 0. Sekali lagi, out of balance harus 0. Sampai sini bisa dipahami ya? Jika bisa, langkah berikutnya, nah giliran kalian yang praktek. Siapa bangga? Siapa bangga? Harus siap dong. Oke, jika siap, silakan buka LKPD-nya di bagian transaksi dulu. Oke, ada dokumen transaksi banyak kan di situ? Nah, jika ada, silakan dipilah dulu. Kira-kira transaksi pembelian itu yang mana sih, dokumen berapa? Oke. Nah, silakan kalian bentuk kelompok dulu sebelum kalian menentukan transaksi mana aja. Ya, silakan membentuk kelompok dulu. Langsung ke belakangnya atau ke pembagian. Silakan diskusikan dokumen ini. Ya, lebih. Karena itu banyak ya. Bukan hanya 1-2 aja. Lebih, karena itu banyak loh, bukan hanya 1-2 aja. Sudah bisa kan memilah transaksi ya? Bukti transaksi tahu nggak? Tahu kan? Tahu dong. Bisa memilahnya. Ingat aja, jika di atas itu atas nama bukti transaksi PT kalian dan ditujukan ke PT orang lain, maka itu penjualan. Kalau kebalikannya, notanya itu atas nama PT orang lain, dibayarkan kepada PT-mu, berarti kamu bisa jadi pembeli. Oke? Bisa.
laksanakan minggunya, sudah santrinya, saya minta perwakilan kelompok untuk mempraktikkan diri. Gimana? Siap? Siapa enggak? Siap dong? Ayo. Oke. Kira-kira ada yang mempresentasikan hasil kerjaannya tadi? Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai pembayaran utang dagang pada dokumen transaksi nomor 6. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Rizky Ramadhani. Saya Rian Abdillah Saputra. Saya Dorothy Romasari. Saya Fitri Ramadhani. Kami tanggal 6 Desember 2018 dibayarkan kepada PT Margonda Margondo Jakarta. Jumlahnya Rp28.600.000. Keterangannya adalah pelunasan faktur FY 2011 tanggal 28 November 2018. Jadi cara kita menginput entry-nya adalah kita masuk ke menu purchase dan masuk ke menu pay bills. Di menu pay bills ini pertama kita masukkan dulu suppliernya, karena tadi suppliernya namanya adalah PT Margonda. Selanjutnya kita masukkan cek nomornya, tadi adalah yang nomor BKK 12/2. Kita copy di cek nomornya, lalu tanggalnya kita sesuaikan. Di sini sudah sesuai tanggal 6 bulan 12 2018, dan akun payable 28.600 di debit. Jadi sudah terbuat jurnalnya atas transaksi pembayaran utang dagang dari PT Margonda. Seperti itu. Terima kasih dari kami. Itu saja presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, bagus sekali presentasinya ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Saya sama Nurul Ramadhani ingin bertanya pada kelompok 3. Mengapa nilainya tidak diisi? Kenapa nilainya diisi tapi tidak bisa di record? Apa sih? Bagus. Sebenarnya pertanyaannya bagus ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Intan ya? Siapa? Bisa. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya Bapak, ada apa nih sama semua anak mahasiswa? Siapa tadi namanya? Nur Aisyah. Oke, Nur Aisyah tadi tanya kepada kelompok 3. Saya perjelas ya pertanyaannya bahwa di menu paybill itu tadi mana plan ya, mana plannya nggak diisi, tapi kok bisa mereport? Sedangkan kami harus mengisi, gitu kan ya? Oke, gimana tanggapannya? Oke, jadi saya jawab karena tadi saya sebelumnya kan sudah menginput transaksi yang ada di paybill tentang pembayaran utang. Nah, jadi kita masuk yang pertama itu kan kita memasukkan nomornya yang di atas, yang di bawah date, di bawah tanggal. Selanjutnya langsung saja kita cuma diklik di bagian nomor apply-nya tadi. Nah, kalau tadi saya sudah memasukkan transaksinya, jadi saya lupa menjelaskan terkait kalau itu diklik lagi baru kita rekor, baru bisa masuk di jurnalnya. Baik. Bagus ya. Aplaus dulu buat kelompok. Oke, jadi intinya tadi nomor plan-nya kenapa kelompok 3 nggak ngisi dulu atau nggak diklik? Karena dia tadi sudah mengatur ya, atau sudah di entry. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Menyimpulkan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Jadi intinya untuk kalian bisa
bisa menginput jurnal pembelian tunai ataupun kredit ataupun retur pembelian. Ya, yang harus kalian lakukan adalah memilah dulu bukti transaksinya. Ya, kalau pembelian, ya jika pembelian notanya atau bukti transaksinya atas nama PT kalian. Untuk mengukur ini ya kemampuan kalian nanti, saya beri kesempatan kalian untuk menyimpan dulu laptopnya, di-sleep dulu laptopnya, dan kita akan membuat kalian itu belajar lebih dalam lagi dengan menggunakan lembar soal. Oke, jadi nanti kita tes secara tulis. Oke, sudah dipersiapkan ya? Yang belum? Sudah semua? Selanjutnya sudah semua? Ya. Kelompok barisan kedua? Barisan ketiga ada lagi? Barisan keempat, Diki? Sudah. Ya, oke. Baik, saya ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah berpartisipasi dan pembelajaran pada pagi hari ini sampai menjelang siang ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Masih ingat ya kita sudah belajar apa aja tadi? Oke, apa yang kita pelajari tadi? Oke, kemudian ada berapa tadi? Ya. Pembelian tunai, kredit, dan retur. Terus ada apa lagi? Pembayaran tuh. Di mana letak pembayaran kita menunya di Mayo? Di PayDeal ya. Kalau pembelian tadi di mana menunya? Enter purchase dan purchase tempatnya di mana? Di Malukan. Oke ya. Jadi kita sudah belajar banyak nih, mulai data awal perusahaan, ya kan? Periode akuntansinya,
Iya kan? Kemudian setting akun, mulai dari menghapus, menambah, sampai lihat ya. Kemudian setting pajak, isi neraca saldo, kartu utang, piutang, ya kan? Kartu pelanggan termasuk, kemudian kartu persedia dan saldonya. Oke, sampai sini sudah. Kemudian hari ini nambah lagi satu materi, pembelian dan pembayaran uang. Kita sudah di step ke-8. Ya, saya harap kalian sampai di rumah pelajari lagi. Boleh kok menggunakan video dari YouTube saya, boleh, atau dari referensi YouTube yang lain, atau dari buku boleh. Dipelajari lagi di rumah, diulang lagi. Oke ya. Kemudian di sini Bapak mau menyampaikan ya bahwa di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang transaksi penjualan. Hampir sama dengan transaksi pembelian. Ya, hanya saja kalau penjualan itu ada penjualan tunai, kredit, dan retur penjualan. Nah, kalau di pembelian tadi kan pembayaran utang. Di menu penjualan nanti kita menerima piutang, perlawanan dari utang. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi sampai rumah nanti boleh kalian cari informasi tentang transaksi penjualan, ya mengikutnya seperti apa. Oke? Nah setelah itu kalau kalian sudah memahami, tinggal dicoba dipraktekkan. Nah nanti ketika di pertemuan berikutnya kalian tinggal mempresentasikan, lebih enak. Oke ya, bisa dipahami ya? Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Oke, yang ada lagi yang bertanya sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini yang sudah mendekati siang ya. Silakan dipimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar kita pulang memberi kesehatan ke rumah. Berdoa dipersilakan. Ini berdoa selesai. Terima kasih sudah dibimbing doa. Kita buka semuanya lagi ya. Sebelum kita akhiri pelajaran ya. Oke, 11 salutasi doa. Ayo diulang lagi. 11 salutasi doa. Oke. Ada lagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Aplaus buat kita semua. Ya. Bapak akhiri cukup sekian. Terima kasih. Salam.